kayak gini-gini nih. Kan lihat. Ada Lamborghini, Ferrari. Dapat gampang banget nemuinnya. Makanya cuci mobilnya tuh Rubicon, tuh ada Rubicon. Ya karena harganya murah. Terus Harrier. Banyak banget berantakan ini, mobil paling berantakan daripada beli Fortuner, katanya mending beli Harrier. Halo guys, selamat siang. Oke, balik lagi di channel gue Asep MIA. Lama nggak nampak, sekali nampak terus nggak lama. Oke, thank you buat yang udah lihat video gue sebelumnya. Oke, sebenarnya hari ini gue bakalan cerita, sharing ke teman-teman mengenai kenapa ya harga mobil di Batam kok murah-murah banget gitu, beda sama di daerah luar gitu lah ya. Ada beberapa case di Batam kenapa murah banget. Yang pertama, regulasi pemerintah tentang penetapan FTZ, dimana di Batam ini adalah daerah FTZ atau Free Trade Zone. Jadi kalau Free Trade Zone ini dia nggak ada pajak gitu, nggak ada pajak PPN-nya. Jadi kalau untuk mobil di Batam itu dia 10% lebih murah dibanding mobil-mobil di luar Batam, khususnya Jakarta ya. Nah kemudian kelebihannya lagi, dimana barang mobil-mobil CBU itu bisa langsung masuk bebas gitu ke Batam. Oke? Hal itulah yang menyebabkan kenapa harga mobil di Batam jauh lebih murah ya. Nah teman-teman bisa lihat nih, gue liatin ada Rubicon tahun 2011 atau 2012 itu di Batam harganya cuma segini ya. Nah sedangkan di luar, gila nggak? Nih gue liatin, harganya nyampe 1 M. Itu selisih sebanyak itu. Kenapa? Karena yang pertama di Batam itu mobil-mobil yang mobil build up yang produksi dari negaranya itu bisa langsung masuk ke Batam tanpa ada proses pembayaran pajak. Setahu gue sih kalau nggak salah namanya pajak barang mewah ya. Sorry gue kalau salah lah, karena tapi itu yang menyebabkan mobil itu lebih murah. Contoh lagi ya, ini gue kasih Harrier. Nih harganya di Batam, ini di luar. Lumayan kan selisihnya. Nah terus ini gue liatin lagi yang Velfire nih ya. Jadi mobil di Batam itu murah-murah. Jadi orang-orang kaya di Batam lebih enak ketika dia mau menunjukkan kekayaan, karena yang dibeli barangnya bakalan lebih murah. Terus selain daripada itu ada memang plus minus, dimana ketika kita beli dengan harga yang lebih murah otomatis kan ada minusnya dong. Minusnya apa? Minusnya mobil ini benar-benar nggak bisa dibawa keluar Batam. Ini contoh STNK-nya ya. Nih gue liatin. Gitu. STNK-nya itu ada fasilitas FTZ CBU. Nah mobil tersebut itu benar-benar nggak bisa dimutasi, nggak bisa dibawa keluar ke Batam. Gimana pun caranya dia nggak bisa, karena dia di ujung plat nomornya pasti nanti ada platnya V gitu loh. Itu sebagai sebuah tanda bahwa mobil tersebut itu nggak boleh mutasi, nggak boleh keluar daripada Batam, hanya untuk dipakai di Batam gitu loh. Adapun mobil-mobil yang lain yang nasional kayak mobil misalkan Jazz, Yaris, R3, Avanza, nah itu bisa dibayar, bisa dibawa keluar. Memang kita beli lebih murah 10%. Kayak misalkan mobil Avanza, memang kita beli itu harganya 10% lebih murah dibanding harga yang di Jakarta sana. Nah kan tetapi ketika kita mau bawa keluar atau kita mau mutasi, kita harus bayar 10% lagi gitu. Bayar 10%-nya ini dari mana? Hitungannya itu bayar 10% dari harga nilai jual kendaraan. Oh terus urus PPN-nya ribet dong, gimana dong? Nah itu nanti bakalan gue kasih video berikutnya, yaitu pengeluaran kendaraan bermotor dari Batam menuju ke luar gitu. Mungkin nanti bakalan gue sharing lagi. Nah jadi gue mau ngasih tahu bahwa mobil-mobil di Batam ini paling murah se-Indonesia. Mau mobil apapun itu termurah se-Indonesia. Baik mobil yang build up, udah jelas deh kalau mobil yang build up gitu udah paling murah banget. Ferrari, Lamborghini dan kayak gitu-gitu banyak udah masuk di Batam. Tesla juga udah masuk. Nah, terus kemudian untuk mobil yang nasional juga kayak Agya, Ayla, Avanza. Oke, mungkin ada yang mau harga mobil murah seperti ini ada nggak di daerah lain? Setahu gue sih ada. Kalau nggak salah itu di Sabang juga sama halnya seperti ini. Nah, bedanya kalau dulu itu second bisa masuk ke Batam. Second itu zaman dulu setahu gue bisa masuk second dari Singapura, itu bisa masuk ke Batam. Sehingga banyak mobil di Batam itu yang nggak ada di Indonesia. Contoh misalkan kayak mobil Corona tahun 97 di Indonesia setahu gua nggak banyak, tapi di Batam gila berantakan. Atau mau mobil-mobil yang langka, Toyota Supra, terus kayak yang zaman-zaman dulu langka, LC yang dulu, terus Cygnus, itu di Batam banyak gitu loh.
Nah, mobil-mobil seperti itu secondnya masuk, mobilnya bekas dari Singapura masuk ke Batam. Gue nggak ngerti proses masuknya gimana, tapi setahu gue itu suratnya nanti fakturnya itu diganti pakai form BB gitu. Tapi itu pada zaman dulu, jadi sekarang itu udah nggak boleh lagi, udah nggak bisa lagi mobil-mobil second itu masuk. Nah begitu. Terus, nah itulah keistimewaannya di Batam ya. Jadi harga mobilnya jauh lebih murah. Gila nggak? Rubiconnya jauh selisih segitu banyak. Mobil-mobil lain juga lebih murah. Maka sebab itu harga di Batam, yang tinggal di Batam, yang domisili di Batam itu sangat beruntung bisa apa namanya ya? Karena satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan industri produksi. Jadi dibikinlah aturan seperti itu gitu loh. Nah, kira-kira sih gitu gue sharing kenapa harga mobil di Batam. Terus teman-teman nanti misalkan ada teman-teman yang baru datang ke Batam, terus kerja di Batam, terus dia beli mobil, gitu loh, beli mobilnya, terus nanti gue mau mutasi pindah, nggak usah khawatir. Ketika teman-teman beli mobil yang nasional, artinya yang nasional itu mobil tersebut produksinya produksi Indonesia masuk ke Batam, hanya PPN-nya aja nggak dibayar, STNK-nya itu cuma ada tulisan FTZ biasa, gitu loh, nggak ada di BPKB normal sama, gitu loh, nggak ada. Kalau yang CBU tadi gue nggak lupa ngasih tahu, kalau yang CBU tadi di BPKB-nya pun ada tulisan mobil khusus Batam, fasilitas CBU gitu deh, setahu gue. Jadi BPKB-nya ada tulisan CBU, terus itu nggak bisa dimutasi, jadi nggak boleh. Tapi kalau yang beli nasional tuh teman-teman tuh ya tinggal diurusin PPN-nya, gimana cara urus PPN-nya, gimana cara urus pengeluaran kendaraan dari Batam. Sementara ya memang Batam kepulauan kecil gitu loh, pulau kecil yang mobilnya juga nggak bisa kemana-mana gitu kan, paling ke Tanjung Pinang gitu. Tapi sekarang berkat adanya ASDP kita udah bisa terkoneksi dengan Sumatera karena udah ada jalur ke sana. Terus kita juga bisa ke pulau-pulau tetangga, Pulau Bintan, Pulau Balai. Nah, terus ada gimana cara pengurusan, next gue kasih videonya gimana cara ngurus PPN, tips tutorial ngurus PPN atau pengeluaran kendaraan dari Batam dari pertama sampai ke ending, sampai penghapusan FTZ di STNK. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman boleh like and subscribe. Terus jangan lupa follow Instagramnya @ramshowroom karena kebetulan gue kerja di situ.